Gimana Sobat Sri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Ketemu lagi bersama Ricky Bibisana. Dan kita di sajian TTS Tanya Tenaga Kesehatan ya Sobat Citra, spesial untuk Anda dimanapun berada. Tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com ya. Oke, dan seperti biasa kita Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Kita mengadakan talk show spesial TTS Tanya Tenaga Kesehatan yang tentunya langsung nanti ada narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sobat Citra, kita akan bertanya-tanya untuk tema kita hari ini ya, yang dimana untuk tema kita hari ini ada supin polio ya. Nanti akan bersama Dr. Zulfa. Oke, kita sapa dulu Dr. Zulfa. Halo Dr. Zulfa, ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya? Ya. Oke, dan tema kita hari ini adalah supin polio ya dokter ya? Betul. Oke, di mana akhir tahun 2023 kemarin ya dok ya? Yep. Jadi ditemukan kasus polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kasus tersebut ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sebenarnya polio itu penyakit apa Dr. Zulfa? Dan tahun 2016 juga kan Indonesia sudah menyatakan bebas polio ya. Tapi kenapa sekarang ada kasus polio baru lagi? Kemudian bagaimana perkembangan kasusnya sampai saat ini khususnya di Kabupaten Wonosobo? Oke, untuk terkait polio sendiri itu merupakan suatu penyakit ya Mas ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus, namanya virus polio tentunya. Nah, itu menyerangnya itu di bagian saraf gerak, sehingga kalau misal dia sudah terkena virus itu dia akan terjadi kelumpuhan. Nah, gejalanya mungkin akan timbul seperti refleksnya hilang, kemudian otot-otot rasanya lemah, atau bahkan sampai tungkainya itu akan lunglai atau terkulai dan bahkan sampai bisa terkena kelumpuhan. Oh, jadi ini bisa lumpuh ya dok ya? Okay. Ya. Terus untuk kasusnya sendiri kan kenapa dia disebut KLB, karena di Wonosobo ini kan sebelumnya pada 2023 itu ada 16 orang anak ya di bawah 7 tahun, di bawah 15 tahun ada 16 orang yang kok gejalanya ada seperti merujuk ke virus polio gitu. Nah, tapi secara cepat kita lakukan pemeriksaan, itu hasilnya akan negatif gitu. Oh, ternyata hasilnya negatif ya? Udah negatif. Negatif ya. Jadi ini 16 anak ini ternyata kenapa dok kalau bukan polio dok? Masih dilihat mungkin ada faktor-faktor yang lain terkait saraf atau mungkin di otot-ototnya sendiri. Gitu. Nah, ini kasus ini sih bisa ada karena kan ada masih beberapa daerah yang di luar negeri ya, lebih ke suatu negara yang masih endemik kayak Afghanistan atau Pakistan, yang mana kasusnya yang positif tuh masih ada. Sedangkan sekarang kan orangnya mobilitasnya sangat tinggi ya, bisa ke luar negeri atau kemana. Jadi bisa aja waktu perjalanan itu bisa membawa virus. Jadi bisa aja dia kena virusnya itu. Oh gitu. Jadi karena masih ada beberapa negara yang ditemukan kasus polio ya, seperti Afghanistan gitu kan, atau beberapa negara lain, ini makanya bisa berdampak pada Indonesia juga ya dok ya. Yang dimana kan polio itu ternyata virus ya dok ya, virus polio. Jadi bisa mudah menyerang gitu ya. Oke dok, melihat dampak polio yang ternyata sangat berbahaya ya. Lalu sebenarnya polio ini menular melalui apa? Bisakah anak yang terkena penyakit polio disembuhkan? Lalu ada info jika orang dewasa lebih tahan terhadap virus polio. Ini benar apa enggak nih? Kok bisa gitu loh dok? Oke, yang dampaknya dulu ya. Untuk dampaknya itu dari mana? Itu kalau virus yang polio ini tuh lewat makanan dan minuman. Di mana makanan dan minuman itu kan kita makan, yang mana ternyata itu terdampak oleh virus polio atau kayak ketempelan atau terkontaminasi virus polio itu sendiri. Terus kita makan polionya itu dia tinggal di usus kita. Tuh. Terus nanti penularannya lewat mana? Jadi lewat feses atau tinja, yang mana nanti ke makanan lagi terus dimakan lagi ya, memutar seperti itu. Okay. Terus penyakit polio ini memang tidak bisa disembuhkan karena nanti bakal ada kelumpuhan tadi, cacat permanen itu. Tetapi polio ini bisa dicegah dengan imunisasi polio gitu. Nah, untuk orang dewasa kenapa lebih kuat? Nah, karena dia nggak bisa virus polionya itu lebih daya tahannya itu lebih kuat ya daripada anak-anak. Kalau
dewasa jadi lebih tahan dari virusnya ini. Kemudian orang dewasa kan pas anak-anak juga sudah diimunisasi ya, terutama imunisasi polio. Jadi daya tahan tubuhnya tuh udah kuat gitu dari serangan virus polionya ini. Gitu ya. Jadi kenapa polio tuh lebih banyak menyerang anak-anak ya dok ya? Karena imunitas anak-anak kan masih rendah gitu ya. Makanya ini harus dicegah dengan imunisasi polio gitu ya. Ini sangat dianjurkan sekali ya dok ya untuk imunisasi polio ya. Oke. Dan kemudian dok, ini Kementerian Kesehatan telah menyatakan kejadian polio ini sebagai KLB ya, kejadian luar biasa. Nah, tentang kejadian luar biasa polio ini kan kasusnya hanya sedikit ya, dok ya. Nah, tapi kok ditetapkan dinamai sebagai KLB atau kejadian luar biasa? Sebenarnya apa maksud dari KLB itu sendiri, Dokter Zulfa? Oke. KLB sendiri atau kejadian luar biasa itu merupakan peningkatan kejadian kesakitan pada daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu juga gitu. Nah, WHO kan sudah mengeluarkan eradikasi polio itu di Indonesia tuh sudah bebas polio gitu ya pada tahun 2016. Tetapi pada akhir tahun 2023 ini kan muncul lagi ya di Klaten, di Jawa Tengah, sama ada yang di Jawa Barat. Nah, walaupun sedikit, kalau misal sudah dinyatakan bebas polio sebelumnya 1-2 pasien ada yang diduga virus polio atau yang ditemukan virus polio sudah menjadi KLB sendiri gitu. Jadi udah ditetapkan sebagai kejadian memang luar biasa ya Sobat Citra, dan ini makanya harus ada imunisasi dan sebagainya. Ini karena sangat berbahaya dok ya, soalnya bisa menyebabkan cacat permanen tadi ya. Oke. Kemudian Dr. Zulfa, kalau dari data yang ada cakupan imunisasi polio tinggi, tapi kenapa bisa ada kasus atau kejadian polio lagi? Apakah imunisasi yang sudah dilaksanakan selama ini tidak berdampak, dok? Oke. Untuk cakupan imunisasi polio yang tinggi itu memang menjadi kelompok masyarakat itu aja menjadi kebal gitu istilahnya, bukan terus jadi full nggak akan kena, tapi menjadi kebal terhadap virus polio itu. Nah, tapi kemungkinan terjadinya penularan itu cukup kecil lah ibaratnya. Bahkan mungkin ya tidak bisa, kalau kita harapannya tidak bisa. Tapi yang kita inginkan cakupan imunisasi untuk menjadi masyarakat yang kebal terhadap virus tersebut. Nah, imunisasi yang sudah dilakukan sebelumnya memang sudah berdampak dan sangat berdampak baik. Di mana semakin banyak yang diimunisasi, semakin banyak pula yang memiliki kekebalan alami, sehingga risiko terjadinya wabah itu akan semakin kecil gitu. Oke, makanya betapa pentingnya imunisasi polio ya dok ya. Ini bisa mencegah terjadinya resiko untuk terkena polio ya. Jadi kalau misalnya udah diimunisasi, ini faktor nanti kena polio itu kecil ya dok ya. Gitu ya Sobat Citra. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi Sobat Citra, masih bersama Dr. Zulfa, dan kita masih akan bahas tentang polio, yang dimana akhir-akhir ini ada lagi nih, yang dimana bahkan kan Indonesia udah dikatakan bebas polio ya dok ya, tapi ternyata ada kasus lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Sedulur Wonosobo sehat. Info penting bahwa telah terjadi kejadian luar biasa kasus polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur akhir tahun 2023 kemarin yang mengakibatkan penderita menjadi lumpuh. Jadi, untuk mencegah anak-anak di Kabupaten Wonosobo terkena polio, pemerintah Kabupaten Wonosobo akan mengadakan imunisasi subpin polio sebanyak 2 putaran. Putaran pertama akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Januari 2024. Dan putaran kedua akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2024. Seluruh anak-anak usia 0 sampai dengan 7 tahun wajib mengikuti seluruh putaran untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Supin polio akan diberikan di Posyandu, PAUD, TK, SD, dan MI. Segera catat tanggal lokasinya, pastikan putra-putri mendapatkan imunisasi supin polio. Kelumpuhan akibat polio tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dengan imunisasi polio. Ayo bersama wujudkan Wonosobo sehat dan Wonosobo hebat melalui supin polio. Wonosobo bebas polio.
Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana dan juga masih bersama Dokter Zulfa. Masih semangat ya dok ya? Masih dong. Iya, apalagi ini tentang polio ya dok ya. Ya. Ini tema kita ini adalah pin polio ya dok ya, dimana kasusnya ada lagi ternyata di Indonesia ya. Dan di Wonosobo tuh kemarin ada 16 ya dok ya, ternyata itu bukan polio, ya itu adalah gejala lain ya dok ya. Dan masih diselidiki dok? Ini sudah belum ada info kembali. Kemungkinan lagi nanti mungkin menunggu kabar selanjutnya ya. Tapi bukan polio dipastikan ya. Bukan. Oke, syukurlah kalau gitu ya Sobat Bisa. Soalnya polio ini bisa menyebar ya ternyata ya dok ya. Iya bisa. Oke. Ya dan Dokter Zulfa ini ada info kalau tidak salah penyebab kasus polio kemarin adalah virus polio liar ya. Apakah benar? Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan virus polio liar? Lalu jenis virus polio yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemarin itu apakah sama dengan virus yang menyebabkan KLB sebelumnya, dok? Oke. Ya, memang kemarin yang disebabkan ini memang virus polio liar, di mana virus polio ini merupakan virus polio yang tipe kedua. Virus yang ini tuh bukan dari vaksin atau imunisasi, itu berasal dari lingkungan di luar yang sudah dibahas tadi ya, kayak misal negara-negara yang masih endemik kasus polio kayak Afghanistan, Pakistan tadi itu. Nah, kemudian untuk jenis virus polio yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memang sama dengan virus yang menyebabkan KLB di Aceh dan Jawa Barat yang tahun kemarin itu juga sama, yaitu virus polio 2 itu. Yang mana sebelumnya virus polio 2 itu sudah dinyatakan bebas di Indonesia. Ternyata masih ada. Ternyata masih ada dan itu disebut dengan virus polio liar ya dok ya. Jadi mungkin baru terdeteksi atau gimana dok menurut Dokter Zulfa? Virus polio liar itu ya virus polio yang dari luar lingkungan aja. Jadi bukan karena imunisasi, kan imunisasi memang virus polio yang bisa dimatikan atau dilemahkan. Nah itu yang ternyata yang virus polio tipe 2 ini yang ada di lingkungan aja, bukan dari vaksin atau imunisasi. Kalau menurut Dokter Zulfa sendiri untuk virus polio di setiap negara itu sama nggak sih dok? Kalau virus itu ya biasanya tuh sama cuma ya? Kayak tipe-tipenya aja yang beda, ada yang tipe 1, 2, 3 gitu misal. Nah ternyata yang virus yang polio ini yang menyerang yang tipe 2. Yang tipe 2 gitu ya. Yang bisa dikatakan virus polio liar ya dok ya. Iya, jadi kalau yang polio yang biasanya tuh kalau misalnya udah diimunisasi ini bakal nggak nyerang ya dok ya? Kalau sudah imunisasi bukannya bakal nggak nyerang, tapi kekebalan imun kita yang udah kuat. Jadi untuk menyerang si virusnya sudah lebih kuat daripada virusnya gitu. Oke, jadi harus lakukan imunisasi polio ya dok ya. Oke, dan bagaimana dok untuk cara yang dapat ditempuh untuk menangani KLB polio? Ditemukannya kasus polio ini bukan di wilayah Wonosobo. Lalu kenapa Wonosobo harus ikut melaksanakan supin polio ini? Oke. Untuk menanganinya itu bisa dengan tadi cara meningkatkan cakupan imunisasi terutama di daerah Wonosobo. Terus meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu. Terus airnya harus digunakan air bersih, BAB-nya dijamban ya. Pokoknya meningkatkan perilaku kita, PHBS-nya kita itu. Terus meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak juga perlu. Nah, salah satunya yaitu dengan mengikuti supin polio ini gitu. Nah, terus kenapa di Wonosobo harus melaksanakan supin polio gitu ya? Karena tadi mobilisasi masyarakat kita juga tinggi ya. Bisa nanti pergi kemana-mana kan masih sangat tinggi. Jadi supin polio wajib dilaksanakan walaupun yang kejadiannya nggak di Wonosobo. Gitu. Iya, oke. Jadi bersiap-siap diri ya dok ya lebih tepatnya ya, dan tentunya tetap harus waspada ya Dokter Zulfa ya, itu yang dilakukan oleh Wonosobo ya. Untuk Wonosobo sendiri biasanya yang untuk mencegah itu sendiri apa yang dilakukan dok? Untuk mencegah polio itu. Untuk yang mencegah polio tadi seperti ya kita dari imunisasi itu penting, yang paling penting imunisasi dan bisa diikuti dengan PHBS, airnya harus yang dimakan maupun dipakai mandi dan lain sebagainya harus air bersih. Iya, gitu. Ya sebenarnya dari diri kita sendiri juga ya, dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar juga ya dok ya. Oke, kemudian seperti apa rencana pelaksanaan supin polio di Kabupaten Wonosobo dok? Kapan dan di mana dilaksanakan supin polio? Dan supin polio itu sebenarnya apa sih Dokter Zulfa? Supin polio itu sebenarnya sebenarnya imunisasi polio itu juga ada pada anak-anak yang wajib
Ya, itu kayak misal kayak tambahan gitu. Oh, tambahan. Misal karena KLB, jenis KLB kan kalau yang imunisasi wajib kan nggak ada kejadian apapun, ya. Sudah memang dia harus wajib melakukan imunisasi itu pada anak-anak. Tapi kalau terjadi KLB seperti ini, maka diharuskan diadakan supin polio ini. Nah itu. Terus kalau pelaksanaannya di Wonosobo itu sendiri ada 2 putaran. Yaitu mungkin bisa dicatat tanggalnya ya para pendengar di Citra FM. Yaitu putaran pertama yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 21 Januari 2024. Dan putaran keduanya itu 19 sampai 25 Februari 2024 dengan sasarannya di mana anak usia 0 sampai 7 tahun. Untuk tempatnya bisa di seluruh posyandu, sekolah seperti TK atau PAUD, SD dan MI yang sederajat. Kemudian untuk puskesmas sendiri itu tidak melayani supin polio, yang melayani tadi yang sudah saya sebutkan di tempat-tempat tersebut karena sudah langsung dekat dengan sasaran perwilayah di desa-desa ya. Kemudian ya biar lebih dekat gitu masyarakat pada datang ke supin polio itu. Iya, oke. Jadi sekali lagi ini supin polio akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo ya, Dok. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 ya. Berarti ini bisa diikuti semuanya, Dok ya. Untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun ya. Dan putaran kedua yaitu pada tanggal 19 sampai 25 Februari 2023. 24. Dari 2024 ya. Dengan sasarannya adalah anak usia 0 sampai 7 tahun ya, Dok ya. Oke, ini bertempat di posyandu di seluruh desa-desa ya. Kemudian TK PAUD, SDMI sederajat gitu ya. Biasa jangan lewatkan ya. Oke, lanjut lagi nih, Dok, untuk imunisasi supin polio yang akan diberikan itu dengan cara disuntik atau bagaimana, Dok? Bedanya imunisasi polio suntik dan tetes itu apa? Apakah supin polio yang akan diberikan ini benar-benar aman, Dok? Ya, untuk pemberiannya untuk supin polio ini tidak disuntik, tapi pemberiannya itu dengan vaksin tetes. Jadi cukup diberikan tetes melalui mulut, nanti bisa diteteskan secara 2 tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Terus bedanya antara suntik dan tetes itu dari virusnya, dari virus polionya itu. Kalau yang tetes itu ada vaksin yang virusnya masih hidup, tapi cuma dilemahkan aja. Terus kalau yang imunisasi yang disuntik itu vaksin yang sudah mati, terus disuntikan melalui vaksin itu. Terus kalau supin polio ini yang diberikan itu sudah aman, sudah teruji keamanannya, dan selanjutnya akan diberikan keamanan untuk anak-anak yang untuk menghindari bahaya dari penyakit polio ini sendiri. Iya, jadi sekali lagi nih Sobat Citra, jadi aman ya, nggak usah khawatir ya, Dok ya. Ini udah teruji ya, Dok ya. Udah diuji juga ya, Dok ya. Jadi untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya ini jangan ragu dan jangan khawatir juga, karena ini untuk supin polio nanti ini yang akan diberikan tuh benar-benar aman ya, Dok ya. Oke. Kemudian, Dok, bagaimana jika imunisasi polio anak sudah lengkap? Apakah tetap wajib mengikuti supin polio? Oke. Kalau misal polionya imunisasi yang sudah wajib itu sudah lengkap, memang harus wajib mengikuti supin polio ini karena supin polio ini tidak memandang status imunisasi polionya sebelumnya. Walaupun sudah lengkap atau sedang berjalan, imunisasi supin polio harus tetap diberikan gitu. Oke, jadi tetap harus diberikan ya, Sobat Citra. Yap, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi, masih ada 1 session lagi ya, Dr. Zulfa. Jadi untuk Sobat Citra jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Lanjut. 98.8 Citra FM Wonosobo banget, Sobat Citra. Masih bersama Ricky Wibisana dan kita juga masih bersama Dr. Zulfa. Kita masih bahas tentang supin polio ya. Yang sekali lagi nanti di Wonosobo ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 dan yang kedua 19 sampai 25 Februari 2024 dengan sasarannya adalah anak usia 0 sampai 7 tahun. Dan kemudian untuk tempatnya ini akan dilaksanakan di seluruh posyandu, sekolah TK atau PAUD, SD atau MI sederajat gitu ya. Dan kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Sobat Citra, untuk Dr. Zulfa. Nah, Dok, nih jika ada keadaan di mana hari kemarin ini anak baru saja mendapatkan salah satu imunisasi polio dan lusa ada pemberian supin polio, apakah anak tetap harus mengikuti supin polio? Oke. Kalau misal kemarin baru aja dapat imunisasi polio gitu, tetap diberikan, Mas.
tetap diberikan imunisasi dan itu nggak ada masalah. Misalnya bersamaan di hari yang sama pun imunisasi polio ini wajib diberikan dan imunisasi supin polio itu juga diberikan dan itu aman, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah dan aman ya Sobat Citra. Oke Dok, misalnya pada salah satu putaran anak sudah ada jadwal keluar kota, apakah boleh hanya mengikuti salah satu putaran saja? Kenapa harus mengikuti supin polio sebanyak 2 putaran? Oke. Kalau bisa sih jangan keluar kota dulu ya. Iya. Kemudian kalau memang di hari itu memang harus pergi keluar kota dan nggak ada jadwal buat menggantikan di acara luar kota itu, kita ada jadwal sweeping. Sweepingnya itu nanti akan mencari target sasaran yang belum mendapatkan imunisasi supin polio. Tapi sebelumnya jika memang akan berpergian keluar kota harus lapor dulu, misal ke kader atau petugas kesehatan bidan setempat buat lapor bahwa di hari itu tidak bisa datang gitu. Nah, untuk mengikuti supin polio itu memang harus 2 putaran. Di putaran kedua dan pertama, karena itu sudah dapat rekomendasi dari Komite Imunisasi Nasional dengan jarak antara putaran pertama dan kedua itu minimal 1 bulan agar anak-anak itu mendapatkan kekebalan yang maksimal gitu. Oke, jadi memang harus mengikuti 2 putaran ya, Dok ya. Ini wajib banget. Soalnya ini yang 1 dan 2 tuh juga saling berhubungan gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya mau berpergian ke luar kota, kalau bisa ditunda dulu sebentar gitu ya. Atau enggak nanti bisa bilang ke kadernya masing-masing gitu ya. Oke, Dok, untuk apakah supin polio dikenakan biaya dan adakah syarat yang perlu dilengkapi untuk mengikuti supin polio ini? Oke, untuk supin polio ini gratis ya. Kemudian dikarenakan supin polio ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi seluruh anak yang ada di Kabupaten Wonosobo, di mana persyaratan dari supin polio ini sebenarnya tidak ada persyaratan sama sekali. Semua anak usia 0 sampai 7 tahun atau 7 tahun 11 bulan 29 hari atau 8 tahun kurang berhak untuk mendapatkan imunisasi supin polio ini. Iya, jadi gratis ya Sobat Citra, tenang aja, nggak dipungut biaya apapun ya, Tidak Dok ada. ya. Jadi nanti nggak usah khawatir Sobat Citra. Untuk persyaratannya ini cuman anak usia 0 sampai 7 tahun ya Dok ya, atau 7 tahun 11 bulan 29 hari atau 8 tahun kurang 1 hari. Ini berhak untuk mendapatkan imunisasi supin polio. Oke Dr. Zulfa, apakah ada efek samping atau KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi polio ini? Oke. Untuk efek samping atau KIPI sendiri, memang secara teori ada kemungkinan bisa terjadi efek samping diare. Namun selama ini efek samping atau KIPI itu sangat jarang terjadi. Demam atau panas juga memang tidak terjadi. Kemudian berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan imunisasi polio yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada laporan KIPI atau efek samping karena imunisasi polio ini. Iya, jadi belum ada laporan KIPI ya Dok ya untuk sampai saat ini ya. Paling mungkin bisa terjadi diare dikit ya. Oke, jadi untuk demam dan panas biasanya ini tidak terjadi Sobat Citra. Oke, Dr. Zulfa, tanpa terasa kita udah hampir 1 jam ya untuk perbincangan kita hari ini. Talk show spesial bersama Puskesmas Wonosobo 1 Sobat Citra di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Kita bahas tentang supin polio ya. Dan mungkin ada closing statement atau mungkin pesan-pesan dari Dr. Zulfa untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, monggo. Oke, baik. Untuk penyakit polio memang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan lumpuh seumur hidup. Polio ini tidak bisa diobati, namun bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi mari Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri usia 0 sampai 7 tahun segera bawa ke posyandu, puskesmas, sekolah dan pos pelayanan imunisasi terdekat untuk mendapatkan 2 kali pemberian tetes polio pada bulan Januari dan Februari 2024 secara gratis. Kemudian ayo bersama wujudkan Wonosobo sehat dan Wonosobo hebat melalui supin polio. Iya, Wonosobo bebas polio ya. Oke, terima kasih Dr. Zulfa atas waktunya udah hadir ke Citra FM. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan selalu ya. Oke, dan jangan lupa Sobat Citra untuk mengikuti supin polio di bulan Januari dan Februari ya Dok ya. Di usia 0 sampai 7 tahun. Oke, demikian Sobat Citra untuk TTS kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan akhirnya keep Wonosobo Asi Forever. Wassalamualaikum. Pareng.